Match ke-19 kembali lagi mempertemukan Persib Bandung dengan Bali United yang akan bermain pada hari Kamis tanggal 13 Januari. Kick off pada pukul 20.45 dan sesuai dari data saya akan bermain di Stadion Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Dan ini boleh dikatakan pertandingan yang cukup big match dan kita akan mempreview terlebih dahulu tim dari Persib Bandung dan Bali United berdasarkan dari data. Jadi kalian jangan skip video ini hingga akhir karena saya akan membagikan informasi mengenai Persib Bandung dan Bali United berdasarkan dari data. Karena saya akan memprediksi skor itu berdasarkan dari data yang dimiliki dari Bali United dan Persib Bandung. Jadi kalian jangan skip video ini hingga akhir dan tentunya sepak bola tidak ada yang bisa diprediksi dan di sini saya hanya membantu memprediksi berdasarkan dari data dan bukan dari insting feeling atau saya pendukung dari Bali United maupun Persib Bandung. Kita langsung saja bahas dari peringkat klasemen ya. Persib Bandung berada di peringkat pertama dengan perolehan 37 poin, lalu Bali United berada di peringkat kelima dengan perolehan 32 poin. Artinya kedua tim ini sama-sama masuk di tim segmen papan atas Liga Indonesia. Maka dari itu saya akan mempreview kedua tim ini berdasarkan dari standar yang saya berikan untuk di segmen papan atas Liga Indonesia. Oke, langsung saja kita bahas dari Persib Bandung. Persib Bandung sekarang berada di peringkat pertama dengan jumlah match 18, lalu menang 14, imbang 4 kali dan kalah 3 kali. Berhasil mencetak gol 26 dan kemasukan gol 12 dengan agregat gol plus 14 dan poinnya 37. Kita langsung bahas statistik lini depan dari Persib Bandung bagaimana. Persib Bandung dari 18 pertandingan itu berhasil mencetak 26 gol ya dengan persentase rata-ratanya 1,44% dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 4-0. Kita lihat bahwa standar yang saya berikan untuk minimal power mencetak gol itu 1,5%. Dan ini Persib Bandung di bawah dari 1,5%, artinya untuk masalah power mencetak gol sudah ada ya, hanya saja tinggal power mencetak kemenangan yang Persib Bandung kembali lagi masih di bawah dari rata-rata yaitu 1,5%. Dan seperti kalian ketahui Persib Bandung itu sempat di angka 1,7 rata persentase mencetak golnya. Ini kalau nggak salah 5 pertandingan terakhir lah. Tapi ini jelas ada penurunan Persib Bandung di power mencetak kemenangannya, bukan power mencetak gol ya, tapi power mencetak kemenangan yang kembali lagi ada inkonsisten. Jadi powernya ada berkurang ini di masalah mencetak kemenangan. Ya, jangan sampai di angka 1,2 itu baru bermasalah di power mencetak gol. Tapi ini jelas Persib Bandung sudah di atas 1,2 ya, power mencetak golnya sudah aman, hanya saja tinggal power mencetak kemenangan yang kembali lagi ada sedikit tergoyah ini. Tapi nanti kita lihat di 3 pertandingan terakhir apakah Persib Bandung ada peningkatan atau penurunan, nanti kita lihat sama-sama. Lalu kita langsung bahas saja untuk statistik lini belakang yang dimiliki oleh Persib Bandung bagaimana. Kita lihat Persib Bandung dari 18 pertandingan itu kemasukan 12 gol dengan persentase rata-ratanya 0,67% dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 0-3 ya. Kita langsung bahas bahwa lini belakang dari Persib Bandung dengan standar yang saya berikan 0,8 itu jelas Persib Bandung masih di bawah dari 0,8. Artinya pertahanan dari Persib Bandung masih sangat baik ya, solid, rapat ya, tentunya bagus lah, tidak ada dengan persentase seperti ini ya tidak ada penurunan lah. Karena saya juga mengamati Persib Bandung ini selalu di angka 0,6 di persentase lini belakangnya. Saya selalu mengikuti dan saya mengerti ini. Jadi tetap bagus Persib Bandung, tidak ada masalah lah untuk di lini belakangnya. Dan kita langsung saja melihat 3 pertandingan terakhir dari Persib Bandung, apakah ada peningkatan atau penurunan. Kita sama-sama lihat di sini datanya saya munculkan. Persib Bandung kemarin menang 1-0 atas Persita Tangerang, lalu menang juga 0-1 dari Persik Kediri, lalu kalah 0-3 dari Persebaya Surabaya. Jadi dari 3 pertandingan terakhir, Persib Bandung berhasil mencetak 2 kemenangan dan 1 kekalahan, berhasil mencetak 2 gol dan kemasukan 3 dengan persentase mencetak gol 0,66% dan persentase kemasukan gol 1,00%.
Langsung kita bahas saja bahwa di lini depan Persib Bandung, jika kita ikutkan ke 18 pertandingan secara keseluruhan tadi, kita samakan, kita bandingkan, itu jelas ya di sini Persib Bandung hanya mencetak 2 gol saja di 3 pertandingan terakhir. Jadi ada penurunan di lini depannya. Di power mencetak golnya juga ada penurunan, dan di power mencetak kemenangannya pun juga ada penurunan. Tapi kenapa hasilnya kok bisa 2 kali menang? Karena kita lihat di 3 pertandingan terakhir, itu Persib Bandung memang kemasukan 3 ya, dan ini kan kemasukan 3-nya dari Persebaya Surabaya, dan sisanya lawan Persik Kediri dan juga Persita Tangerang itu tanpa kemasukan ya, tapi menangnya sangat tipis 1-0 dan 0-1. Dan kalau boleh kalian lihat ya, ini statistik yang saya berikan, di 5 pertandingan terakhir Persib Bandung hanya berhasil mencetak 3 gol saja ya, yaitu lawan Persik Kediri 1 gol, lalu lawan Persita 1 gol, dan menang lawan Madura United juga mencetak 1 gol. Jadi ini ada penurunan di lini depan dari Persib Bandung. Ya, kalau kita berbicara data, berarti secara fakta dan real, ini ada penurunan. Ya, di 3 pertandingan terakhir maupun di 18 pertandingan secara keseluruhan, itu memang ada penurunan di lini depan dari Persib Bandung. Jadi harus dievaluasi Persib Bandung, karena harus bisa kembali seperti dulu ya, karena mencetak gol ini sangat luar biasa dulu Persib Bandung. Di match mungkin match ke 11-12 lah. Itu on fire sekali. Tapi kembali lagi ini ada penurunan di lini depannya, semoga bisa dijadikan evaluasi untuk pelatih dan manajemen Persib Bandung. Dan di lini belakangnya memang kita lihat kemasukan 3, tapi semuanya dari Persebaya Surabaya. Di 2 pertandingan lainnya lawan Persik dan Persita, clean sheet tanpa kemasukan. Jadi artinya Persib Bandung di lini belakangnya di 3 pertandingan terakhir dan 18 pertandingan secara keseluruhan itu tetap sama ya, tetap bagus. Walaupun kita lihat di 3 pertandingan terakhir memang ada kenaikan ya persentasenya, tapi boleh dibilang ya tidak terlalu berpengaruh banget lah ke 18 pertandingan secara keseluruhan. Jadi kesimpulannya untuk Persib Bandung, di lini depannya ada penurunan, baik 18 pertandingan secara keseluruhan dan 3 pertandingan terakhir. Dan di lini belakangnya, Persib Bandung masih tetap bagus, baik dari 18 pertandingan secara keseluruhan dan 3 pertandingan terakhir. Itu kesimpulan dari Persib Bandung. Lalu kita lihat Bali United bagaimana. Kita langsung bahas Bali United ya. Ini boleh dibilang tuan rumah juga ya Bali United, karena bermainnya di Bali ya ini ya. Tapi ya kita anggap aja netral ya. Bali United sekarang berada di peringkat kelima dari 18 pertandingan, berhasil mencetak 9 kemenangan, 5 hasil imbang, dan 4 kekalahan. Dari 18 pertandingan berhasil mencetak 26 gol dan kemasukan 15. Jadi agregat golnya plus 11 dan poinnya 32. Kita langsung bahas lini depan dari Bali United sesuai dari statistik data klasemen tadi. Bali United dari 18 pertandingan itu berhasil mencetak 26 gol dengan persentase 1,44% dan rekor kemenangannya 5-0. Ini sama seperti Persib Bandung ya, sama-sama mencetak 26 gol dan persentasenya juga sama pastinya 1,44%. Artinya Bali United ini di power mencetak gol sudah tidak ada masalah. Sekarang tinggal levelnya yaitu mencetak kemenangan. Tapi ini mau ke arah mana? Karena kalau sesuai dari standar saya itu kan 1,5%, dan Bali United masih di bawah dari 1,5%. Artinya Bali United kita harus lihat di 3 pertandingan terakhir nanti mau ke arah mana ini. Karena power mencetak kemenangannya ini sudah ada sebenarnya, walaupun masih di bawah dari standar saya. Tapi nanti kita lihat di 3 pertandingan terakhir, kesimpulannya kalau seperti ini ya Bali United di masalah mencetak golnya sudah tidak ada masalah. Tapi di power mencetak kemenangannya aja yang nanti kita lihat di 3 pertandingan terakhir mau ke arah mana. Karena Bali United juga ada penurunan di sektor lini depannya. Kalau saya sudah mengikuti persentasenya sempat di angka 1,5% lebih ya. Tapi ya ini ada penurunan walaupun nggak terlalu signifikan banget. Tapi nanti kita lihat di 3 pertandingan terakhir kesimpulannya bagaimana untuk Bali United. Lalu kita bahas juga statistik lini belakang dari Bali United. Bali United dari 18 pertandingan itu kemasukan 15 dengan persentase 0,83 ya persen. Lalu rekor kekalahan terbesarnya yaitu 1-3.
Kita langsung bahas saja lini belakang dari Bali United. Jika standar yang saya berikan itu kan 0,8% ya. Dan ini kan Bali United memang boleh dibilang pas lah di standarnya saya 0,8. Jadi artinya apa? Artinya bahwa Bali United di pertahanannya ini cukup baik, cukup bagus. Tetap dari standar saya ini sama. Walaupun hanya selisih 0,03 itu hal biasa ya, karena tidak ada pembulatan di sini presentasenya. Jadi kesimpulannya Bali United di lini belakangnya dari 18 pertandingan secara keseluruhan itu tetap bagus, tetap solid. Tidak ada, ya tidak diragukan lagi lah lini belakangnya. Tetap bagus gitu. Dan kita lihat di 3 pertandingan terakhir sesuai yang tadi saya ingin lihat bagaimana di lini depan dan lini belakangnya Bali United. Ayo kita sama-sama melihat. Bali United kemarin menang 3-0 atas Barito Putra, lalu kalah 3-1 dari Persebaya Surabaya, dan kembali lagi kalah 0-1 dari Madura United. Jadi dari 3 pertandingan terakhir, Bali United berhasil mencetak 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Berhasil mencetak 4 gol dan kemasukan 4. Dengan persentase mencetak golnya 1,33% dan persentase kemasukan golnya 1,33% juga. Jadi kita bahas saja bahwa di lini depan dari Bali United, jika kita bandingkan dari 18 pertandingan secara keseluruhan, itu tetap sama bahwa Bali United belum mencapai ke power mencetak kemenangan, ya belum mantep lah untuk ke power mencetak kemenangannya, karena masih di bawah dari, ya boleh dibilang tetap sama lah ya, di bawah dari 1,5%. Jika kita bandingkan dari 18 pertandingan secara keseluruhan, di lini depannya ya tetap saja power mencetak kemenangannya ini kurang mantep. Itu aja. Kalau untuk power mencetak gol sudah tidak ada masalah untuk Bali United. Hanya tinggal power mencetak kemenangannya aja yang kembali lagi ada inkonsisten lah boleh dibilang, karena ini mencetak 4 gol ya di 3 pertandingan terakhir ya. Jadi power mencetak golnya sudah ada, tinggal power mencetak kemenangannya aja. Tapi kenapa hasilnya 2 kali kalah? Nah ini kita lihat juga bahwa Bali United di 3 pertandingan terakhir itu kemasukan 4 ya, dengan persentase 1,33%. Artinya jika kita ikutkan atau bandingkan dari 18 pertandingan secara keseluruhan, tadi Bali United di lini belakangnya kan 0,8 ya di 18 pertandingan secara keseluruhan. Dan di 3 pertandingan terakhir ini justru ada kenaikan persentasenya 1,33%. Ya, dan jika naik tentunya kurang baik ya persentase naik di lini pertahanan. Dan ini grafiknya menurun di lini pertahanannya. Jadi kembali lagi di Bali United di lini pertahanannya harus ada evaluasi, walaupun memang kemasukan 3-nya juga dari Persebaya Surabaya ya. Jadi kedua tim ini sama-sama kalah dari Persebaya Surabaya, kemasukan 3 semua. Tapi lawan Madura United ini kalahnya nggak mencetak gol dan kemasukan 1. Jadi boleh dibilang bahwa pertahanan Bali United memang tidak terlalu signifikan banget ya penurunannya. Tapi kembali lagi juga harus ada evaluasi, karena ini lini depannya juga ada penurunan, dan di lini belakangnya juga kalau boleh disimpulkan ya ada penurunan juga, walaupun memang nggak terlalu signifikan banget. Jadi kesimpulannya untuk Bali United di lini depannya itu power untuk mencetak gol sudah tidak ada masalah, sudah bagus. Hanya saja tinggal power mencetak kemenangan yang boleh dibilang masih kurang mantap. Dan di lini belakangnya untuk Bali United, jika kita simpulkan itu memang tetap cukup bagus lah, tetap cukup baik. Karena boleh dibilang kemasukan 3 gol di 3 pertandingan terakhir juga dari Persebaya Surabaya, dan kemasukan 1-nya dari Madura United. Itu kesimpulan dari Bali United ya. Dan saya sudah mempreview untuk kedua tim ini, dan memang saya tidak terlalu banyak memberikan preview di masalah kontribusi pemain, karena kita tahu bahwa kedua tim ini sekarang sedang di jeda transfer. Data saya belum update pemain-pemain yang datang dan pemain-pemain yang keluar. Jadi kita tunggu sampai data saya update, baru saya bisa memberikan pemain yang paling banyak berkontribusi untuk kedua tim. Jadi kita langsung saja menyimpulkan siapakah tim yang lebih diunggulkan atau yang kurang diunggulkan. Kita sama-sama bahas dari data klasemen terlebih dahulu. Persib Bandung sekarang berada di peringkat pertama dengan perolehan 37 poin, dan Bali United di peringkat kelima dengan perolehan 32 poin. Artinya dari masalah peringkat perbedaannya hanya 5 poin saja. Artinya boleh dibilang seimbang ya. Kecuali kalau perbedaannya 7 atau 8 poin baru lebih diunggulkan yang di atas ya. Tapi ini perbedaannya hanya 5 poin, artinya boleh saya simpulkan ini seimbang
ya tetap seimbang di masalah peringkat klasemen, dan segmennya tentu saja juga seimbang karena kedua tim ini sama-sama masuk di segmen tim papan atas Liga Indonesia. Jadi untuk masalah data klasemen dan juga segmen-segmennya itu kedua tim ini seimbang ya, karena peringkat klasemen itu kan menunjukkan kualitas suatu tim ya, baik secara permainannya dan kualitas pemain-pemainnya. Jadi kesimpulannya seimbang untuk kedua tim ini, baik peringkat klasemen dan data klasemennya. Lalu kita bahas juga lini depan dari kedua tim ini bagaimana. Kita lihat Persib Bandung itu dari 18 pertandingan itu berhasil mencetak 26 gol ya, dengan persentase 1,44%. Dan Bali United juga sama mencetak 26 gol dengan persentase 1,44%. Artinya jelas di sini lini depannya seimbang untuk 18 pertandingan secara keseluruhan. Dan kita lihat di 3 pertandingan terakhir Persib Bandung itu 3 pertandingan terakhir berhasil mencetak 2 gol saja dengan persentase 0,66%. Dan Bali United itu berhasil mencetak 4 gol dengan persentase 1,33%. Jadi kalau kita simpulkan di 3 pertandingan terakhir, jelas di sini Bali United yang lebih kelihatan presentasinya lebih tinggi ya ketimbang Persib Bandung, walaupun hanya selisih 2 gol. Tapi kalau berbicara dengan data ya secara fakta dan real ya ini jelas bahwa Bali United lebih baik sedikit ketimbang Persib Bandung di 3 pertandingan terakhir. Maka dari itu kesimpulannya untuk 18 pertandingan secara keseluruhan itu seimbang, dan 3 pertandingan terakhir Bali United lebih sedikit diunggulkan di lini depannya ketimbang Persib Bandung. Ini berdasarkan dari data ya, kalian juga bisa lihat di sini. Jadi lini depan kesimpulannya lini depannya jatuh kepada Bali United ya, walaupun tidak terlalu diunggulkan jauh ya, karena perbedaannya hanya 2 gol saja di 3 pertandingan terakhir. Dan kita lihat di lini belakangnya, jika Persib Bandung dari 18 pertandingan itu hanya kemasukan 12 dengan persentase 0,67%. Dan Bali United itu kemasukan 15 ya dengan persentase 0,83%. Jadi kita lihat di 18 pertandingan secara keseluruhan, ini Persib Bandung masih di bawah dari 0,6 dan Bali United di atas dari 0, boleh dibilang pas lah ya, pas di standar saya 0,8. Artinya bahwa di sini Persib Bandung itu lebih kelihatan mantap, walaupun intinya kedua tim ini tetap seimbang di lini belakangnya, tetap sama-sama masih bagus. Tapi kalau disimpulkan lebih dalam, kita melihat lebih bagus, lebih mantap mana sektor lini belakangnya. Jelas di sini Persib Bandung yang persentasenya lebih rendah di sektor lini belakangnya, ya. Dan di 3 pertandingan terakhir, Persib Bandung itu kemasukan 3 dengan persentase 1,00%, dan Bali United kemasukan 4 dengan persentase 1,33%. Jadi kesimpulannya di 3 pertandingan terakhir, lini belakang dari kedua tim ini, ya ini kalau kita simpulkan secara fakta dan real dari data, ada persentase yang naik, grafik yang menurun di sektor pertahanan kedua tim. Ya, ini sama-sama nih, kedua tim ini sama-sama di lini belakangnya ada presentasi yang naik, dan itu sangat kurang baik ya di lini pertahanan yang presentasinya naik dan grafiknya menurun. Tapi kalau boleh disimpulkan, jika kita mengambil kesimpulannya, jelas di sini terlihat Persib Bandung yang lebih kelihatan mantap ya, sedikit saja diunggulkan di lini belakangnya. Sama seperti tadi Bali United diunggulkan sedikit di lini depannya. Ya, ini kita berbicara dari data. Jadi kesimpulannya di lini belakangnya itu Persib Bandung yang lebih diunggulkan sedikit dari Bali United di sektor pertahanannya. Jadi kesimpulannya untuk seluruh preview yang saya sudah berikan, bahwa di masalah peringkat klasemen seimbang, terus di segmen klasemennya juga seimbang karena perbedaannya hanya 5 poin saja kedua tim ini. Dan di lini depannya itu Bali United yang sedikit diunggulkan, dan di lini belakang Persib Bandung yang sedikit juga diunggulkan. Jadi boleh dibilang dari kesimpulan preview ini semuanya tipis-tipis ya, tidak ada tim yang benar-benar terlihat menonjol banget di Persib Bandung atau Bali United. Maka di prediksi pertama saya akan simpulkan yang paling tertinggi yaitu hasil imbang kedua tim ini ya. Ini berdasarkan dari data di prediksi pertama hasil imbang dengan skor yang kemungkinan antara
1 sama atau mungkin bisa 2 sama ya, atau bisa 0-0 ya bisa saja. Tapi kalau kita simpulkan ya masalah lini depan kedua tim ini yang juga sedang inkonsisten dan lini belakangnya juga ada grafik yang menaik ya, kemungkinan grafik yang menurun ya di sektor pertahanan kedua tim. Jadi bisa saja skornya antara 1 sama atau mungkin bisa 2 sama, itu saja. Kalau 0-0 ya tentu saja bisa, tapi paling ideal itu antara 1 sama atau 2 sama. Dan di prediksi kedua dan ketiga saya kembali lagi nggak buat, karena berdasarkan dari data yang tadi saya sudah simpulkan, benar-benar tidak ada Persib Bandung atau Bali United yang lebih diunggulkan secara mantap ya, semuanya hanya tipis-tipis saja. Di lini depannya Bali United diunggulkan tipis, Persib Bandung di lini belakangnya diunggulkan juga tipis. Jadi benar-benar saya tidak bisa menyimpulkan yang berat mana gitu, yang lebih persentase di prediksi kedua 30% itu siapa ya, yang lebih 50-50 bisa terjadi, apakah Bali United atau Persib Bandung. Dan di prediksi ketiga yang paling terkecil dengan persentase 20% ya tentunya yang paling sedikit lah kemungkinan menangnya itu Bali United atau Persib Bandung juga. Jadi kalian simpulkan sendiri, karena saya hanya bisa memberikan kesimpulan prediksi tertinggi berdasarkan dari data, yaitu hasil imbang. Dan di prediksi kedua dan ketiga silakan kalian buat sendiri. Dan kembali lagi saya ingatkan bahwa sepak bola tidak ada yang bisa diprediksi. Jadi di sini belum tentu saja hasil imbang ya, bisa saja Bali United atau Persib Bandung yang menang. Dan kalian harus bisa memprediksikan sendiri dengan cara nonton pertandingannya secara langsung, karena bagaimanapun juga nonton pertandingannya secara langsung itu lebih mudah untuk kalian memprediksi apakah akan benar sesuai data ini hasilnya akan berimbang atau justru di luar dari data, yang artinya Persib Bandung atau Bali United yang berhasil membawa poin 3 di pertandingan besok. Itu aja, terima kasih yang sudah menonton hingga akhir, yang tanpa di skip, respect banget buat kalian. Dan nanti kita coba ketemu di next video berikutnya. Terima kasih sekali lagi, see you.